Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian, Mas dan Mbak yang sudah menyimak tentang metode kuno cara mudah belajar huruf hijaiyah pada bagian pertama. Di sini saya akan melanjutkan untuk metode kuno lanjutan dari bagian yang pertama. Artinya kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau kemarin untuk yang pertama kita sampai pada huruf shin. Dan untuk sekarang kita masuk pada huruf hijaiyah yaitu shod. Langsung saja, jangan lupa kita persiapkan. Yang pertama adalah whiteboard nih. Nih whiteboard. Ya, whiteboard. Terus papan tulis putih. Kemudian juz amma ya. Kemudian jangan lupa spidol yang bisa dihapus tintanya ya. Jangan yang permanen, nanti repot menghapusnya. Kemudian jangan lupa penghapus. Situasi darurat nggak ada penghapus yang bagus, pakai kain yang bersih, yang bekas nggak apa-apa, yang penting bersih ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama sebagai lanjutan kita tulis adalah huruf shod. Perhatikan kepalanya dulu kita bikin ya. Kemudian badannya kayak huruf ba nih. Shod. Shod ini mirip dengan bod. Shod, bod. Bedanya hanya pada titik saja. Kasih satu titik di atas, maka menjadi huruf bod. Kalau tanpa titik, shod. Kalau pakai titik, bod. Mudah kan ya? Kemudian yang untuk huruf selanjutnya adalah shod sudah, shod sudah, bod sudah. Sekarang to, dho. To, kita bikin kepalanya dulu. Nah, gampang kan? Kita tarik garis lurus. To, tidak ada titiknya. Kalau ingin menjadi dho ya, tinggal kasih titik satu di atas. Kalau tanpa titik, ini to. Kalau ada satu titiknya di atas, dho. Oke, lanjut. Huruf hijaiyah berikutnya adalah huruf ain. Huruf ain. Perhatikan. Ain. Tidak ada titiknya. Kemudian setelah ain apa? Ghoin. Ghoin tinggal kasih titik satu saja di atasnya. Jadilah dia ghoin. Kalau tanpa titik, ain. Kalau tambah satu titik di atas, ghoin. Oke, paham? Huruf berikutnya yaitu huruf hijaiyah fa, qaf. Ini untuk tulisannya sama, yang bedakan juga titiknya juga nih. Perhatikan, kepalanya kecil, dan tarik setengah lingkaran. Titiknya satu di atas, titik satu di atas, berbunyi fa. Fa. Huruf hijaiyah fa. Kalau titiknya dua di atas, perhatikan, menjadi qaf. Ya, saya perbesar. Perhatikan,
Perhatikan ya. Titiknya 1 di atas fa. Titiknya 2 di atas qaf. Oke. Lanjut huruf hijaiyah berikutnya yaitu huruf kaf. Tarik garis lurus ke bawah, tarik ke kanan, tarik ke kiri, lurus. Tinggal kasih hamzah di tengah. Kaf. Ya, sekali lagi diulang. Lebih besar ini. Tarik garis ke bawah, belok dikit ke kiri, maju ke depan lurus, kasih hamzah kecil, jadi kaf. Paham ya? Selanjutnya huruf hijaiyah lam. Tarik garis ke bawah, melengkung dikit, lam. Huruf hijaiyah sekali lagi, bawah, melengkung, yang bawah, lam. Kayak pancing, kayak jangkar. Ya. Oke. Setelah huruf lam yaitu mim. Mim ini ada 2 model. Mau mim yang seperti ini boleh. Ya. Mau mim yang seperti ini juga boleh. Sekali lagi. Mim. Pelan-pelan. Mim. Oke. Kemudian huruf hijaiyah selanjutnya adalah nun. Huruf hijaiyah nun. Perhatikan, seperti huruf ba. Oke ya. Kalau ba titiknya ada di bawah, tapi kalau nun titiknya 1 di atas. Perhatikan, titiknya 1 di atas. Inilah huruf nun. Kalau di bawah seperti ini, ba. Kalau di atas, nun. Baiklah, kita lanjutkan huruf hijaiyah berikutnya. Huruf hijaiyah berikutnya yaitu wawu. Perhatikan cara menulisnya. Nah, kepalanya dulu. Kemudian baru badannya. Oke. Sekali lagi, lebih besar. Nih. Wawu. Selanjutnya huruf H. Ini mirip dengan love. Ya, logo love. Nih. H. Tarik garis kira-kira 45 derajat. Seperti ini. Lanjut. Agak bulatan. Tarik ekornya lurus ke depan. Tarik ekornya lurus ke depan. H. H. Sekali lagi. Lebih besar ini. H. Perhatikan. H. Huruf hijaiyah selanjutnya adalah lam alif. Perhatikan. Gampang bukan? Sekali lagi. Lam alif. Bisa dipahami ya? Huruf hijaiyah setelah lam alif adalah hamzah. Hamzah sangat mudah seperti ini, perhatikan. Hamzah. Sekali lagi. Lebih besar. Hamzah. Dan huruf hijaiyah yang terakhir
adalah ya. Perhatikan. Titiknya 2 di bawah. Ya. Cukup. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.